Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Prilly Hasril. Saya dari kelas manajemen 24B dengan NIM 24601042. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas. Tidak usah berlama-lama di video perkenalan ini. Mari kita masuk ke materinya saja. Pengertian kemitraan. Kemitraan usaha adalah hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara dua atau lebih pihak yang memiliki kompetensi, sumber daya, dan tujuan yang saling melengkapi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. Adapun pola kemitraan. Pola kemitraan ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada inti plasma. Pola kemitraan inti plasma adalah model kemitraan di mana perusahaan besar atau inti bermitra dengan kelompok UMKM yang biasa disebut plasma yang berada di sekitarnya. Perusahaan ini berperan sebagai pembina yang menyediakan bimbingan teknis, modal, bahan baku, dan pasar bagi UMKM plasma. Sementara UMKM plasma berperan sebagai pemasok produk atau komponen yang dibutuhkan oleh perusahaan inti. Model inti plasma ini paling banyak diterapkan di sektor pertanian dan perkebunan, di mana perusahaan agribisnis beserta bermitra dengan petani skala kecil. Namun konsep ini juga dapat diadaptasi untuk berbagai sektor lainnya seperti manufaktur, kuliner, dan kerajinan. Keunggulan pola ini adalah adanya kepastian pasar bagi UMKM plasma dan kepastian pasokan bagi perusahaan inti. Yang kedua, ada subkontrak. Subkontrak adalah pola kemitraan di mana perusahaan besar seperti kontraktor utama melakukan mendelegasikan sebagian pekerjaan atau proses produksinya kepada UMKM atau kita sebut subkontraktor. UMKM dalam pola ini sangat bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu sesuai dengan spesifikasinya yang diterapkan oleh kontraktor utama dengan imbalan pembayaran yang disepakati. Pola subkontrak ini akan memberikan manfaat berupa kepastian order bagi UMKM dan fleksibilitas kapasitas bagi perusahaan besar. Namun UMKM perlu memperhatikan beberapa risiko dalam pola ini, seperti ketergantungan yang tinggi pada satu pemberi kerja, standar kualitas yang sangat ketat yang harus dipenuhi, dan juga potensi ketidakstabilan order yang berdampak pada arus kas. Yang ketiga ada waralaba atau biasa kita sebut franchise. Waralaba atau franchise adalah pola kemitraan yang dimana pemilik bisnis atau franchisor yang memberikan hak kepada pihak lain yang disebut franchise untuk menjalankan bisnis dengan menggunakan merek, sistem, dan model bisnis yang telah terbukti berhasil dengan imbalan biaya royalti dan fee yang tertentu. Adapun akses perbankan yang disebut KUR. Pengertian KUR. Kredit KUR adalah kredit usaha rakyat, program kredit yang bersubsidi dari pemerintah Indonesia yang dirancang khusus untuk memberikan akses pembiayaan kepada UMKM yang memiliki usaha yang layak namun belum bankable atau belum memenuhi persyaratan perbankan konvensional. KUR pertama kali diluncurkan pada tahun 2007 dan terus mengalami penyempurnaan kebijakan hingga saat ini. Hingga saat ini KUR disalurkan melalui bank-bank pemerintah
dan bank swasta yang ditunjuk dengan suku bunga yang jauh di bawah bunga kredit konvensional biasa. Saat ini berkisar antara 6% per tahun berkat subsidi bunga yang diberikan oleh pemerintah. Program KUR ini mencangkup 3 skema utama. KUR mikro atau maksimal pinjaman 100 juta. Yang kedua ada KUR kecil yang 100 juta hingga 500 juta. Dan ketiga ada KUR super mikro yang dimana maksimal 10 juta tanpa anggunan. Selain KUR juga ada pun lembaga keuangan mikro yang disebut ada seperti koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam atau KSP adalah lembaga keuangan yang berbasis keanggotaan yang beroperasi dengan prinsip koperasi dari anggota oleh anggota dan untuk anggota. KSP menghimpuni simpanan dari anggota dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan modal usaha. Keunggulan KSP dibandingkan perbankan konvensional bagi UMKM antara lain persyaratan yang lebih sederhana dan fleksibel, proses pencairan yang lebih cepat, suku bunga yang relatif lebih terjangkau meskipun bervariasi antara koperasi dan pendekatan yang lebih personal karena berbasis komunitas. Namun UMKM perlu selektif dalam memilih KSP karena tidak semua koperasi dikelola dengan tata kelola yang lebih baik dan transparan. Sudah tidak terasa kita sudah berada di kesimpulan berdasarkan keseluruhan pembahasan tentang kemitraan dan pembiayaan UMKM yang tadi saya dapat jelaskan. Dapat ditarik beberapa kesimpulan yang penting seperti keterbatasan modal merupakan tantangan yang sangat struktural terbesar UMKM. Namun berbagai resolusi pembiayaan telah tersedia dari KUR perbankan, lembaga keuangan mikro, koperasi dan BMT hingga vintage lending dan crowdfunding. Yang kedua juga kita bisa menyimpulkan kemitraan strategis bukan hanya memberikan akses modal tetapi juga transfer teknologi dan pengetahuan manajemen dan pasar yang dapat mempercepat pertumbuhan UMKM yang secara signifikan. Adapun juga pilihan skema kemitraan dan pembiayaan harus disesuaikan dengan karakteristik, kapasitas, dan kebutuhan spesifik masing-masing UMKM. Tidak ada solusi yang bersifat satu ukuran untuk tidak ada solusi yang bersifat satu ukuran untuk semua. Sekian dari materi yang bisa saya jelaskan dan paparkan ke kalian. Mohon maaf apabila banyak salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi selanjutnya.